Kembali bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. Tadi kita sudah membahas mengenai yang duduk di lounge ya. Saya tuh sering banget melakukan kebiasaan kalau di lounge. Saya paling senang di lounge gitu ya. Di bisnis lounge saya duduk gitu ya. Ya lounge kan, Anda bilang lounge kan mahal Pak. Ya paling mahal-mahal cuma 100.000 lah. Tapi Anda ketemu dengan orang baru. Saya senang ketemu dengan orang baru. Jadi saya sengaja cari kursi yang panjang, yang lebar. Jadi saya taruh tas saya di depan supaya orang nggak ada yang duduk di sana. Ketika saya melihat ada orang yang masuk, kursi sudah penuh. Saya bilang, oh Pak silakan di sini. Kemudian saya tarik kursi. Kemudian saya ajak kenalan. Dan biasanya dengan kondisi seperti itu saya akan banyak bisa berkenalan, berinteraksi dengan siapapun. Ingat, yang masuk lounge itu orang-orang biasa atau orang-orang spesial? Spesial. Berarti orang-orang itu adalah orang-orang khusus nggak? Bukan orang biasa. Ya, kalau Anda duduknya di tempat yang lain mungkin berbeda kasusnya ya. Mungkin berbeda ceritanya. Di pesawat sama. Di pesawat saya selalu ngeliat orangnya, saya ajak ngobrol orangnya, gitu ya. Saya pernah ajak ngobrol, pernah gitu juga. Jadi Anda bisa melakukan interaksi dengan siapapun. Dimanapun Anda mau melakukan aktivitas Anda. Itu adalah orang yang mau merubah hal rutinitas ya. Yang cuman kalau rutinitas di pesawat biasanya ngapain sih? Tidur, baca buku, dengerin MP3, yang lain masa bodoh gitu. Nah ini enggak, kita berubah rutinitas kita. Kalau nggak, Anda nggak bisa berinteraktif dengan siapapun. Yang ketiga, yang keempat, nah ini menarik. Orang yang selalu beruntung adalah orang yang bersikap santai dan selalu happy. Wah, mukanya senyum, muka orangnya santai. Makanya kemarin bilang ya, kalau orangnya banyak senyum katanya orangnya hoki gitu ya. Mukanya apalagi katanya mukanya kesannya bulat gitu ya, karena senyum terus ya. Ya, kenapa? Karena dia banyak senyum. Orang seneng ngobrol sama dia. Orang ngerasa ramah, betul ya? Ya memang awalnya pasti akan sulit mengalami, apalagi saya sebagai background sales. Sales itu punya kebiasaan gitu ya. Saya orang yang sangat percaya tinggi gitu ya. Percaya diri sangat tinggi. Percaya diri tinggi saya dulu adalah tanpa senyum. Tapi apa yang terjadi? Orang bilang, wah itu Antonius Arif sombong ya. Kenapa? Karena jarang senyum. Saya rubah perilaku saya. Sekarang saya banyak senyum. Senyum itu mesti bisa dilakukan dengan cara latihan teman-teman. Latihannya gimana? Wah ini seru nih latihannya. Rumusnya simple. Rumusnya adalah 2-2-5. Rumusnya apa? 2-2-5. Apa maksudnya? Senyum ke kanan 2 cm, senyum ke kiri 2 cm, 5 detik. 5 detik. Nah, jadi kalau Anda nanti habis selesai acara ini, Anda pergi ke bank gitu ya, Anda lihat coba. Anda lihat ke bank, apakah senyum mereka 2-2-5? Pasti semua senyumnya 2-2-5. Gitu ya. Atau kalau perlu pas mereka senyum 2-2-5 ya. Karena sudah standar, itu standar ya. Jadi mereka semua senyum, walaupun mereka senyumnya kadang-kadang yang terpaksa gitu ya. Tapi senyum terpaksa lama-lama jadi biasa kok. Awalnya saja yang terpaksa, tapi kemudian jadi luar biasa. Nah, saya kasih mau gambaran. Awalnya saya mengalami kesulitan. Saya latihan senyum 5 menit setiap hari depan kaca. 5 menit. Saya melakukan terus rutinitas. Apa yang terjadi? Hidup lebih enteng, lebih menarik dan sebagainya. Hidup yang orangnya santai, orang yang hidupnya gembira, rezekinya akan banyak. Tapi kalau dikaitkan dengan law of attraction, kenapa bisa terjadi? Law of attraction bekerja sesuai dengan hati mood kita. Kalau kita mood pagi positif, maka sore sampai malam apa? Positif. Kalau kita negatif, maka negatif. Jadi kuncinya adalah hati yang gembira dulu, senyumnya dan sebagainya. Ini yang menarik. Jadi kita berpikir positif mengenai orang lain. Tidak punya praduga yang buruk mengenai orang. Kita berpikir orang itu baik. Ya, kita berpikir positif. Yang kedua adalah selalu mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup Anda. Anda harus percaya bahwa hidup gua pasti selalu beruntung. Hidup gua selalu penuh keberlimpahan dari Tuhan. Tuhan tuh baik sama saya, gitu ya. Jangan bilang Tuhan gak fair. Nah, itu beda lagi cerita. Kalau Anda menganggap Tuhan gak fair, sampai kapanpun Anda gak bisa sukses teman-teman. Tuhan cuma bilang kapan gue mau ngasih rezeki sama kamu, gak mau bilang saya gak fair ya gak? Jadi harus selalu gembira, selalu happy, selalu yang gembira. Yang berikutnya adalah orang yang sikap santai dan gembira cenderung tidak pernah khawatir akan masa depannya. Kalau Anda masih cemas masa depan Anda masih khawatir sama masa depan Anda, dalam kondisi bahaya berarti Anda tidak perlu takutkan tentang mengenai masa depan. Anda lakukanlah yang terbaik sekarang, dan nanti masa depan akan dijanjikan buat Anda, betul nggak? Iya nggak? Jadi hati yang gembira, hati yang santai. Nah, dari cerita ini menariknya adalah dari hasil penelitian ini, Richard Wiseman tidak cuma hanya sekedar ngomong, dia melakukan tes. Dia kumpulkan 2 orang kelompok.
Orang yang suka menggerutu, orang suka introvert di dalam sendiri, nggak pernah mau ngobrol sama orang, orang yang dia maunya melakukan hal yang sama berulang-ulang. Dilakukan tes, suruh jalan menuju ke kafe. Ketika jalan menuju ke kafe, dilakukan uji coba di kafe. Di kafenya ditaruh tempat yang spesial, ada satu meja yang kosong, disiapkan bersama satu orang yang memang sangat sukses. Dan memang sudah diniatkan nanti orang ini akan bantu orang itu. Kemudian ada beberapa orang lainnya, sudah di-set sedemikian rupa. Orang tersebut jalan dari rumah menuju ke tempat ke kafe tersebut yang sudah di-set. Dia jalan. Dan kemudian karena orang ini menggerutu, orang yang selalu menggerutu, selalu marah-marah, sebel dan kesel dan sebagainya, menganggap diri tidak beruntung, dikerjain, dilakukan, ditaruh uang di jalanan. Apa yang terjadi? Orang yang menggerutu melewati uang itu dan dia tidak melihat uang itu. Loh, kok lucu ya? Dia bisa tidak melihat ada uang. Karena mungkin dia kesel, saking keselnya, mungkin duitnya jadi hilang kayak mungkin karena matanya. Dia duduk di dalam kursi tersebut. Dia duduk di kursi tersebut, dia santai. Dia duduk, dia mikir mau duduk sama siapa. Tapi penuh, cuma ada satu kursi. Dan dia cuma bilang, kursi kosong, kosong. Dia duduk. Dan dia diem, baca koran, dan makan selesai kafe itu. Sampai dia pulang, dia tidak mendapat peluang apapun. Orang yang kedua, yang di-set adalah orang yang selalu happy, hatinya gembira, positive thinking dan sebagainya. Dilakukan uji coba yang sama dari rumah menuju berangkat ke kafe. Berangkat ke kafe, ditaruh uang. Tapi yang terjadi? Ketemu duitnya. Wah, duit nih lumayan nih ya. Kan duitnya diambil. Taruh duit. Dapat duit. Dia senang kan? Yes, saya adalah orang yang paling beruntung. Dia jalan menuju ke kafe. Dia ngelihat, weh, mejanya penuh semua. Pak, kosong sini. Kosong. Oh, terima kasih ya Pak ya. Oke, duduk sana. Lagi makan apa Pak? Ajak ngobrol orangnya. Diajak ngobrol, apa yang terjadi? Orang itu menawarkan bisnis kepada orang itu, ada kerjasama. Orang itu merasa nggak makin beruntung. Tapi pertanyaannya, dalam situasi yang sama, kondisi yang sama, kenapa ada satu orang yang bisa tidak beruntung dan ada orang yang beruntung? Padahal semua situasinya di set adalah sama. Karena apa? Orang yang beruntung adalah orang yang berani mencoba. Orang yang beruntung adalah orang yang menghindari rutinitas. Orang yang beruntung adalah orang yang hatinya selalu happy, gembira, dan menganggap masa depannya adalah baik-baik saja. Menarik nggak sampai sini? So, dari kesimpulan seperti ini, kalau kita bicara mengenai law of attraction, kuncinya adalah dari alam semesta perasaannya. Kuncinya adalah ini semua. Oke, jadi kembali lagi, semua tergantung dari pikiran Anda. Your perception is your projection. Apa teman-teman? Projection itu tergantung dari pikiran Anda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation.